بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Kautsar rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kembali kita munajatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla pada pagi hari ini. Hidayah dan taufiknya kembali memampukan kita untuk menyisihkan waktu, tenaga, dan pikiran kita guna untuk hadir dan berhimpun di majelis penuh berkah dan rahmat. Kita berdoa semoga berkah dan rahmat ini akan terus dan tiada berhenti mengalir atas kita dan keluarga kita di rumah. Amin. Allah. Salawat dan salam mari bersama kita sanjungkan atas Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarganya, para sahabatnya, serta semua pengikut setianya hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, melanjutkan kajian fikih. Kali ini kita akan mengkaji tentang fikih iqamah. Jika kita tidak menyelami, maka kita tidak akan pernah tahu berapa dalam fikih iqamah. Kita mungkin sudah berpikir iqamah ya begitu. Namun Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, saya ingin mengajak dengan semua untuk memahami fikih iqamah dari sisi bagaimana para ulama menjelaskan tentang hal ini, juga kita rujuk dalil-dalilnya. Semoga menjadi tambahan kemantapan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Fikih iqamah itu hanya ada 3 pokok bahasan. Yang pertama kalimat-kalimatnya, kalimat-kalimat yang sudah kita maklum bersama. Yang kedua, siapa pengumandang iqamah. Yang ketiga, waktu iqamah. Ini 3 pokok bahasan dalam fikih iqamah. Tentu ini dalam bentuk kitab. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalimat iqamah adalah kalimat yang sama yang dibaca dalam adzan. Cuman ada 2 perbedaan. Pertama, iqamah itu dibaca ganjil. Beda halnya dengan azan yang dibacanya genap. Artinya kalau azan itu 2 kali, kalau iqamah itu dibaca sekali. Saya tidak memilih kata. Pertama itu iqamah dibaca sekali, enggak. Azan dibaca 2 kali, agar saya tidak menyelisih teks hadisnya, karena hadisnya menyebutkan azan itu dibaca genap, tapi kalau qomat itu dibaca ganjil. Teksnya begitu. Nah, apa rahasia dibalik penyebutan sekali itu disebut ganjil, sedangkan 2 kali itu disebut genap?
kok tidak disebut sekali dan 2 kali saja? Ini tentu membutuhkan penelitian lebih mendalam. Mari kita simak riwayat yang menjelaskan tentang yang kedua ditambah dengan kalimat qad qamatis shalah. Itu tambahannya, perbedaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala umira Bilalun ay yashfa'al adzan wa yuthiral iqamah illa al iqamah yakni qauluhu qad qamatis shalah, muttafaqun alaih. Sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan bahwa sahabat Bilal itu diperintah untuk menggenapkan kalimat adzan. Berarti dan mengganjilkan kalimat iqamah, kecuali kalimat iqamah, yaitu qad qamat yang dibaca mulai dari kalimat pertama Allahu Akbar sekali, lalu kemudian bedanya di qad qamatis shalah dibaca genap. Kalau dalam satu catatan, mengapa Nabi memilih kata genap dan ganjil, bukan 1 dan 2? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menyebutkan ini merujuk kepada kalimat-kalimat yang beliau sampaikan juga tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu ahad. Allah Subhanahu wa taala itu ahad. Apakah Allah Subhanahu wa taala disebut ganjil? Tentu tidak. Karena ahad, esa itu bukan 2 dikurangi 1, juga bukan setengah tambah setengah. Esa ya itu. Kalau setengah tambah setengah itu Tuhan itu tidak. Juga bukan 2 dikurangi 1. Intinya perbedaan esa dan 1. Kalau esa itu tidak bisa diutak-atik dengan matematik. Sedangkan kalau 1 itu bisa diutak-atik dengan matematik. Sehingga kemudian kalau Allah Subhanahu wa taala esa itu, yang 1 jangan disebut esa. Sebutnya apa? Nabi akhirnya memilih kata ganjil. Yang 2, 3 dan seterusnya genap. Tapi intinya Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tidak ada perbedaan kalimat azan dan iqamah, hanya ganjil dan genapnya. Toh kalau ada tambahan qad qamatis shalah itu saja yang lain diganjil. Kemudian yang kedua, siapa pengumandang iqamah? Pengumandang iqamah itu disifati dengan 2 sifat. Yang pertama asal, lebih pantas. Yang kedua afdol, lebih utama. Siapa? Disebutkan bahwa tidak ada yang lebih pantas dalam mengkumandangkan iqamah kecuali yang azan. Lisan itu yang azan, lisan itu juga yang iqamah. Apakah salah kalau yang azan dengan yang iqamah itu lisan berbeda? Bukan salah, tapi tidak aflah, tidak lebih pantas. Bukan salah, juga tidak afdol, tidak utama. Kecuali kalau muazzinnya memang ada udhu, pas azan selesai, jangan itu, Pak. Dan Pak salamkan sebelum tidur, antara azan dan iqamah kok waduh tidak bisa ndak itu, kecuali dukhul ilal khala, kecuali kudu masuk ke WC. Kalau masuk ke WC biasanya kalau ahli kitab 2 batang baru selesai.
Kalau perokok, ya, saya perhatikan teman-teman yang perokok itu biasanya di WC itu sambil merokok. Kenapa ngerokok di WC? Karena di luar WC dimarahin istri. Betul Pak Tebiri. Nah, kalau ada udzur seperti ini silahkan. Antara yang mengkumandangkan azan lisan berbeda dengan yang mengkumandangkan iqamah. Tapi selagi ada oknum pengumandang azan, yang lain kudu ngapa? Yang lain kudu agar supaya titel aslah dan afdol tetap di siapapun itu. Seumpama pas yang azan itu suaranya serak-serak becek, lalu kemudian datang seorang yang suaranya lebih bagus, karena suaranya bagus, tetap itu tidak aslah dan tidak afdal. Kalau kita sholat berjamaah mengkumandangkan azan di masjid yang muazzinnya sudah ada, ini relatif terjaga. Tapi kalau kita mendirikan sholat di lain masjid, di tempat kerja atau di satu acara, itu kadang-kadang lain yang qomat, lain yang azan. Sekali lagi saya tegaskan, tidak salah, akan tetapi itu mengurangi keaslahan dan keafdalan. Kita simak bersama-sama satu riwayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Ziyad bin al-Harithi radhiyallahu taala anhu. Diceritakan dari sahabat Ziyad bin Haris, semoga Allah meridai. Amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wa man adzana," dan siapa yang mengkumandangkan azan, fahuwa ialah yang lebih pantas dan lebih utama untuk qomat. Sudah satu lisan saja, yang dan yang iqamah. Kecuali tadi sampaikan ada satu masjid itu ada dua muadzinnya, muadzin ya, tetap dah afdol, meskipun sama-sama bagus suaranya, sama-sama solih si pengumandang azan dan juga pengumandang iqamah, pokoknya satu. Di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu menetapkan dua muadzin sekaligus kan. Satu muadzin pertama dan utama adalah sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Yang kedua sahabat Ummi Maktum radhiyallahu taala. Kalau sahabat Bilal ada uzur tidak mengkumandangkan azan, maka yang mengkumandangkan azan adalah sahabat Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu taala. Dan meskipun dua-duanya hadir, bukan berarti yang satu azan, yang satu iqamah. Kalau sahabat Bilal bin Rabah yang mengkumandangkan azan, maka beliaulah pula yang beriqamah. Itu. Kemudian, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang paling krusial menurut saya dari tiga pokok bahasan di dalam fikih iqamah adalah kapan. Kalau kemudian kita melihat di beberapa masjid, bahkan di satu masjid saja itu berbeda antara waktu iqamah subuh dengan maghrib, itu beda. Itu dalam satu masjid. Antara maghrib dengan zuhur kadang juga berbeda. Ada yang diberikan rentang waktu 10 menit, ada yang 7 menit, ada yang 5 menit, bahkan ada yang tidak memberi kesempatan. Tidak memberi kesempatan sekedar tahiyatul masjid. Ya, setelah azan doa, setelah azan langsung qomat. Ada begitu. Nah, sebetulnya bagaimana dalam tuntunan fikihnya, dalam tuntunan syariatnya seperti apa? Apalagi dalam satu masjid dengan masjid yang di tempatmu, di masjidmu berapa?
Untuk itu sama berapa 5. Nah sebetulnya berapa? Mari kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Diceritakan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, kana muadzinu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yumhilu fala yuqim hatta idza ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muadzin Rasulullah yaitu sahabat Bilal bin Rabah, beliau tidak mengkumandangkan iqamah sampai kapan? Sampai beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad kharaja aqama as-salata hina yarahu. Begitu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid, beliau langsung bergegas mengkumandangkan azan. Dan seperti itu, begitu terus dan terus menerus sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabur. Artinya apa? Artinya tidak ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam menentukan dan menetapkan sekian menit untuk jeda antara waktu azan dan iqamah. Penentunya siapa? Kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum hadir di masjid, belum tampak masuk ke masjid, maka sahabat Bilal bin Rabah itu yumhilu fala yuqimu. Beliau tetap diam, membiarkan dan tidak akan ikut. Patokannya kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dulu menjadi imam, ini menjadi representasi dari imam, semua imam di masjid. Kita simak hadis kedua ini, hadis riwayat Imam Turmuzi. Hadis ini dinilai hasan. Hadis kedua dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya, langsung disebut nama. Kalau tadi dalam riwayat Imam Turmuzi disebutkan muadzin, kalau di sini langsung disebut Bilal. Kana Bilal yu'adzinu idza dahabat fala hatta yakhruj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Bilal mengkumandangkan azan tatkala matahari tergelincir. Salat apa? Tatkala matahari tergelincir. Tidaklah ia menegakkan iqamah sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam telah. Maka tidak ada cerita dari masa ke masa yang lain, mulai masa Nabi, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, tidak ada cerita imam tinggal itu. Karena memang yang punya, dalam tanda petik, yang punya hak dan kuasa di sini adalah kehadiran ini. Fa'idza kharaja, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar, aqamas shalat hina, maka sahabat Bilal itu mengkumandangkan iqamah setelah benar-benar melihat sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam rawuh hadir. Patokannya imam. Mari kita sandingkan dengan manajemen masjid di era ketika imam kehilangan itu. Kenapa? Ada yang merampas. Kadang mohon maaf kalau kurang nyaman ya, tapi ini hak saya sampaikan, yang merampas kadang tak. Karena apa? Takmir yang menentukan
tempo sekian menit, itu berarti merampas hak daripada imam. Kadang bukan takmir, makmumnya yang merampas kewibawaan. Imam belum datang, muadzinnya diprovokasi. Mudah-mudahan tidak yang punya hak penuh itu adalah imam hadir kapanpun. Makanya kemudian manajemen masjid kekini itu harus memang disandingkan dengan agar supaya tidak ada di sini yang dirampas hak. Caranya bagaimana? Ya bukan wes terserah imam, juga begitu. Duduk. Pak Imam, setujukah kalau memang mau ya insyaallah. Tidak dalam tanda petik memaksa. Pokoknya ya, kalau zuhur itu jeda iqamah 5 menit. Kan harus nurut. Imamnya dipaksa, bro. Padahal sekali lagi, kalau masa Nabi, imamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya penentunya Nabi. Kapan penentunya? Kehadiran. Mari kita simak. Bagaimana seorang alim Al-Imam Al-Mubarakfuri rahmatullah alaih, beliau menjelaskan dua hadis tadi. Wa yujma'u bainahu. Dua hadis riwayat Imam Tirmidzi dan juga riwayat Imam Muslim tadi kemudian kawin. Bagaimana? Bi anna Bilalan, sesungguhnya Bilal kana yuraqibu waqta khuruji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau benar-benar meneliti kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid. Kalau digambarkan, Kiai menggambarkan itu, sahabat Bilal itu kalau sudah azan duduk itu seringkali tengok-tengok. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hadir di masjid itu jarang-jarang sekali. Dari satu pintu itu aja. Kadang dari sebelah kanan, kadang dari kiri, kadang dari depan. Maka wajar sahabat Bilal itu selalu. Meskipun cuma satu yang hadir makmumnya. Tapi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah keluar, iqamah. Meskipun sudah banyak yang hadir, tapi Rasul belum keluar, imam belum keluar, juga tidak dikumandangkan. Berarti sahabat Bilal keteguhan dan kekokohan prinsipnya itu bagus. Meskipun diprovokasi, pokoknya imam sehingga kemudian manajemen masjid itu tidak hanya sekedar mengatur begini dan sebagainya, benar-benar ngajak bicara dari hati. Karena boleh jadi imam itu tidak, lalu tadi katakan, kok sudah siap, anaknya repot. Karena sekali lagi sisi kemanusiaannya itu memang kudu kita perhatikan. Meskipun lambat nih. Maka beliau berkata, awal mula beliau melihat Rasulullah, ia langsung memulai iqamah sebelum kebanyakan orang melihat Rasulullah SAW. Bahkan kalau dalam satu kitab itu dijelaskan, sahabat Bilal bin Rabah itu bukan hanya tengok-tengok. Setelah azan itu terkadang ngintip dari pintu. Tampak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hadir, beliau mundur, begitu masuk di dalam masjid. Berarti penentu kapan iqamah itu ya
digital timer. Kalau di kita ya, imam tidak datang, sowen. Itu terjadi juga di masjid tempat saya sholat. Maka tadi saya katakan kehilangan wibawa karena dirampas itu. Imam itu benar. Juga terkadang maaf, imam sudah ada, karena belum titit nggak dikomati juga. Itu di masjid saya loh. Di sini enggak ya, nggak jauh beda. Jenengan cari sudah referensi iqamah bukan digital timer, juga keputus mutlak tanpa musyawarah dari takmir juga. Kita kadung terbiasa oleh digital timer, akhirnya abot Pak untuk akhirnya semua memainkan egonya. Terkadang mohon maaf, ganti kepengurusan takbir itu ganti waktu jeda antara iqamah dan azan. Dan itu pokoknya imam pokoknya. Lalu kemudian fungsi imam bukan sekedar Allahu Akbar waladhdallin amin, assalamualaikum warahmatullahi. Maaf, kalau jenengan jadi pilot pesawat, meskipun penumpang sudah datang, internetnya juga sudah datang, internetnya sudah datang, tapi pilotnya belum datang. Jalan. Sudah ditentukan jam segini terbang, sampean kok tercecer, ditinggal. Rupanya kedisiplinan pilot dan manajer itu perlu dari juga, sehingga sekali lagi bukan menurut jamaah aja. Tahu Pak, mungkin di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada yang kerja siapa. Sama kalau soal jam kerja sama. Mari kita perhatikan hadis. Penentu iqamah itu bukan takmir. Setidaknya takmir meminta persetujuan. Kalau segini bisa zat Allah. Jadi tidak kehilangan wibawa. Apalagi juga bukan jamaah, juga bukan digital time. Juga bukan muadzin. Muadzinnya mau nganter anak, imam belum datang, dikomati aja. Tapi yang repot itu kalau kita sholat berjamaah bukan di masjid tapi seperti di kantor, terutama di tempat kerja atau di satu acara yang kita tidak belum akhirnya imamnya rung-surungan. Kamu ini penentu qomatnya kapan? Makanya dalam satu kelompok setidaknya 3 orang kalau memang mau sholat berjamaah memang menetapkan imamnya sampean ya. Sehingga ketika hadir semua sang imam itu qomat.
Tapi kalau belum ditentukan imamnya, itu padahal iqomah itu kepastiannya itu adalah kehadiran imam. Coba kita perhatikan hadis berikut ini. Kita tambah semakin kaya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala. Dari sahabat Abu Qatadah. Semoga Allah. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatis shalah fala taqum hatta." Jika salat sudah diiqomai, qomat rampung, kalian tidak usah berdiri, tetap saja dulu sampai kalian menyetak. Saya contoh, muazzinnya kesusu, akhirnya diiqomati sama Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya shalah hayya falah, qad qamatis shalah qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Imam belum datang, makmum tetap. Beliau mengatakan, meskipun qomat sudah dikumandang, kalian tidak usah berdiri, tetap sampai kalian bergerak. Dalam saat berjamaah. Terkadang apa yang saya sampaikan itu pernah saya sampaikan itu ditolak. Wah, Pak manajemen masjid. Saya jawab, mending manajemen masjid yang rusak daripada tatanan fikih. Kalau manajemen masjid itu dari strategi memakmurkan, program-program yang ditawarkan itu bagus, bahkan tapi untuk azan full penuh rasa rembuk. Pak Imam dan penentu kapan mungkin sehingga kemudian dimulai dari imam yang punya integritas, punya kedisiplinan, lalu kemudian dituangkan dalam bentuk manajemen. Tidak meninggalkan imam urusan kapan dan seberapa jeda waktu qomah, patokannya itu luas dan tampaknya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jarang hadir di masjid untuk sholat berjamaah, itu hadir lebih dulu itu, karena kehadiran beliau menjadi patokan untuk terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, diceritakan dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah menjaga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muadzinu amtaku bil adzani wal imamu amtaku bil iqamati wa huwa bil. Muadzin itu lebih berhak untuk mengkumandangkan azan. Imam itu lebih berhak menentukan kapan azan. Monggo Pak, kapan iqamah benar? Kalau imam sudah datang, meskipun belum iqamah. Kalau bertanya, tuh biasanya 10 menit, ini baru 5 menit kok sudah iqamah, saya masbuk jadi. Saya tidak ngaji ahad pagi. Imamnya sudah hadir dalam urusan yang lain, tapi untuk kembalikan hak. Mudah-mudahan
imam yang telah ditunjuk dan ditetapkan di mana itu punya integritas tinggi, taat min wallahu a'lam.